Walau masih ada satu awal, dan jika seseorang lupa, dan jika orang yang sholat lupa akan tasyahud awal pada kalau ba'da sholat, lalu ia mengingatnya setelah berdiri tegak dan yaqul ilaihi, tidak kembali kepada tasyahud awal. Tapi ada aliman, maka jika dia kembali, ia mengetahui ditakrimihi dengan keharamannya, dan sengaja bersolat itu batal sholat, nasian atau lupa, jahilan atau bodoh pada tertentu, maka tidak batal sholat. Dia itu bisa dan dia sunnah sujud sah. Wajibul awdu dimutar pada imam, dan wajib kembali kepada yang memiliki imam. Ya, artinya kalau ada orang yang sholat, nah ini berbicara kalau sholatnya sendiri atau jadi imam, maka ketika dia lupa mengerjakan daripada tasyahud awal, kemudian dia ingat sudah sampai berdiri tegak, nah ingat sudah sampai berdiri tegak, maka bagaimana hukumnya? Tidak boleh kembali kepada tasyahud awal. Kenapa tidak boleh? Karena tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Ketika dia berdiri, berarti dia sudah melaksanakan perkara yang rukun, yang wajib. Maka tidak boleh kembali kepada perkara sunnah. Ya. Kalau dia kembali duduk tasyahud awal lagi, aliman, ya, kembali, ya, aliman, mengetahui bahwa perkara tersebut haram, tidak boleh. Ya. Kemudian sengaja lagi, ya, sengaja, baliknya sengaja
sengaja plus dia tahu bahwa itu perkara haram, kembali kepada perkara sunnah, maka sholatnya batal. Ya, jadi kadang kalau dia lupa tasawuf awal, kemudian berdiri, ingat, nah udah jangan balik lagi. Kecuali, ya, kalau dia tadi ini berdirinya lupa, ketika dia ingat belum tasawuf awal, lupa lagi, langsung karena kaget dulu lagi ke posisi tasawuf awal. Nah, atau dia baliknya ini sebabnya karena memang sudah tahu bahwa itu hukumnya memang tidak boleh. Nah, maka sholatnya tidak batal. Maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Tadinya meninggalkan tasyahud awal, hendak kembali lagi ke tasyahud awal, sujud sahwi. Ketika dia yang kedua, ketika dia kembali lagi misalnya sebab karena lupa atau bodoh di dalam keharaman tersebut, maka dia nanti disunahkan sujud sahwi. Ya. Nah, kemudian wajibul awdu dimuta'amati bimani, dan wajib kembali bagi yang mengikuti imam. Artinya kalau ini posisinya sebagai makmum, ya. Kalau ini posisinya sebagai makmum, maka dia ketika imam, ya, ketika imam kembali akan daripada tasyahud awal, maka dia diwajibkan, kalau baru ini diwajibkan akan daripada mengikuti daripada posisi imam. Ya, imam berdiri, maka dia harus berdiri. Ketika imam balik lagi dengan sebab lupa atau memang dia tidak tahu untuk ya, maka makmum di dalam hal ini maka makmum di dalam hal ini wajib akan daripada mengikuti imam. Artinya ketika imam memang tidak mengerjakan tasyahud awal, maka dia wajib mengikuti imam. Nah, kalau dia kembali lagi imam, maka posisi kepada si makmum, kalau dia ingat bahwa itu adalah kembalinya diharamkan, maka ada dua pilihan. Makmum, ya. Tapi kalau dia lupa, maka dia tetap wajib. Ya, berbeda kalau dia sengaja nanti. Ya. Kalau dia sengaja meninggalkan akan daripada tasyahud awal, maka boleh dia menunggu di posisi berdiri atau dia balik lagi kepada posisi imam, yaitu mengikuti daripada tasyahud awal. Wa in tadzakara qabla al-ishabi ada, dan jika dia ingat meninggalkan tasyahud awal sebelum berdiri tegak, ada, ia kembali. Walau tarakahu 'amidan fa'ada ilaihi. Nah, kalau dan seandainya dia meninggalkan sengaja, maka dia kembali kepadanya batal daripada sholatnya. Jika dia minat jika posisi berdiri itu lebih dekat. Nah, jadi ketika dia ingat meninggalkan baris awal sebelum berdiri tegak. Jadinya sebelum tegak ini, sebelum diperbolehkan membaca surah Fatihah, berarti sebelumnya dalam keadaan posisi tegak berdiri. Tetapi kalau dia belum posisi tegak, yang dimana posisi tersebut tidak diperbolehkan membaca surah Fatihah, nah, mungkin dalam keadaan posisi kayak membungkuk begitu. Nah, ingat dia, saya tadi belum tasyahud
awal, maka dia boleh balik lagi. Nah, ya boleh balik lagi. Tapi kalau udah posisi tegak, nah dua tadi itu, kalau dia balik lagi, kemudian tahu bahwa itu perkara yang membatalkan sholat, atau bahwa itu tahu bahwa itu perkara yang diharamkan, kalau dia balik lagi, karena tadi dia sudah melakukan perkara yang wajib, dia balik ke sunnah. Nah, kemudian kalau dia tetap lakukan kami dan sengaja, maka batal sholat. Berbeda kalau dia baliknya sebab karena lupa. Lupa akan daripada apa semua atau bodoh. Ya bodoh akan daripada hukum. Kalau balik lagi batal, maka diperbolehkan, yang boleh dia tetap posisi awal dan sholat tidak batal, tetapi memang disunahkan daripada sujud sahwi. Nah, kalau dia meninggalkan tasyahud awal, amidan sengaja, fa'ala ilaihi, maka dia kembali kepada tasyahud awal, maka batal daripada sholatnya. Jika tidak dia mengubah, jika ada posisinya berdiri itu lebih dekat. Jadi kalau posisinya akan daripada ketika dia berdiri, ketika dia mau berdiri itu lebih dekat daripada posisi berdiri tegak, gitu. Meskipun dia tadi belum tegak, ya. Kalau kali ini ingatnya dia itu posisinya belum berdiri tegak, artinya belum mendekati daripada berdiri tegak. Ya. Kemudian walau nasyal kunutan, maka kalau seandainya dia lupa akan kunut, pada korobu pada ujar hati, maka dia ingat setelah meletakkan daripada jidatnya, dan yaji lahu, ia tidak boleh kembali untuk kunut. Atau sebelum meletakkan dahi, ia ingat ada dia kembali puasa dari sahwi dan dia sujud sahwi. Innal ada rohi, jika telah sampai batas orang yang ruku. Nah ini sama dengan kunut. Ya. Kalau seseorang sholat kemudian lupa akan daripada mengerjakan kunut. Ya. Kalau seandainya dia sudah jidatnya nempel ke tempat sujud, meskipun anggota sujud yang lainnya belum nempel, maka tidak boleh itu balik lagi ke atas, ya, untuk melakukan kunut tersebut. Ya. Kalau jidatnya belum nempel, udah posisi mau duduk, ya. Kemudian yang nempel apa nih? Anggota sujud yang lain, tapi ininya belum nempel ke tempat sujud, maka dia boleh kembali, ya, boleh kembali untuk melaksanakan daripada kunut. Kemudian dia melakukan daripada sujud sahwi setelahnya. Jika daripada sampai batas oleh ruku, artinya ketika dia buka mulut, tetapi batasnya sudah menyampai orang ruku, kemudian dibalik lagi, nah itu tetap disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dia baru ingatnya sebelum seperti orang ruku, maka itu tidak disunahkan sujud sahwi. Sudah berbalik lagi. Seharusnya kalau ini makmum yang dimana dia biasa mengerjakan kunut, kemudian dia mendapat imam tidak kunut, maka imam harus mengikuti gerakan imam. Apakah sunah sahwi? Kalau ada mengatakan tidak disunahkan daripada sujud sahwi, kecuali kalau imamnya tadi mengerjakan sujud sahwi, atau imamnya memang biasa mengerjakan kunut, kemudian mungkin lupa, maka makmum boleh mana? Tetap mengikuti imam dan dia disunahkan untuk sujud sahwi. Tetapi setelah imam salah baru dia sujud sahwi, sebab rupanya imam.
Tapi kalau yang lupanya kita nih, sebab kunut atau tasawuf awal, menurut tetap melakukan ya, apakah kita tetap disunahkan besar? Ada orang mengatakan tidak disunahkan, karena sudah ditanggung oleh imam, gitu ya. Itu gambaran tadi. Kalau ada orang yang meninggalkan tasyahud awal ataupun daripada kunut, ini dari bagian daripada sunnah akad, ya. Jadi kalau seandainya memang mudah tidak dikerjakan lagi, ditinggalkan semua itu daripada tasyahud awal atau kunut, ya. Kemudian mau disengaja atau tidak sengaja atau lupa, maka tetap disunahkan juga mensapi, ya. Ada lagi ulama mengatakan ada kesempatan untuk bisa membaca kunut, karena kunut ini sudah sempurna, tidak ada masalah kali. Sekedar mengumanginya, mengumangi firman alaihi wa amini firman alaihi wa sallallahu. Nah, ini baca selawat, nah, selesai. Jadi itu semua dibaca. Iya. Tapi itu jangan lama-lama. Ya, sekedar tadi itu untuk membaca yang dianggap itu bagian daripada kunut. Ada tangannya. Jadi kalau seandainya tadi ini, ya, ringkasan daripada hukum ini, yang pertama, ya ini ketika kunut dan ya, hukum penjelamnya kunut itu sama dengan tasyahud awal. Kalau seandainya dia lupa kunut, kemudian kembali kepada kunut, setelah meletakkan jidatnya di tempat sujud di tanah dan tersisa daripada anggota sujud lain, artinya belum menempel pada tempat sujud. Ketika dia kembali, maka bisa batal daripada sholatnya, kecuali kalau dia kembalinya sebab karena lupa juga, nah, lupa kaget langsung tuh, ya. Atau memang dia bodoh karena daripada harusnya balik lagi ke posisi kunut, karena dia belum melakukan perkara yang wajib, maka nggak boleh kembali kepada perkara yang sunnah. Nah, maka semua itu tadi disunahkan kepada sujud sahwi. Nah, ya. Dan apabila telah sampai daripada batas ruku, ya, tapi kalau belum sampai batas ruku nih, belum ada belum diri tidak, udah mau turun, tapi belum sampai batas ruku, ingat balik lagi, nah, maka itu tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau udah batas ruku, udah mau jongkok, nah mau jongkok itu udah mau bulan, ingat belum sujud belum kunut, balik lagi, nah maka itu disunahkan sujud sahwi. Ya, begitu juga ketika tasyahud awal, nah itu ketika dia sudah berdiri tegak, maka tidak boleh kembali kepada duduk untuk mengerjakan tasyahud awal, kecuali sebab karena lupa atau karena bodoh, maka daripada hukum diharamkannya. Kalau seandainya dia tadi berdiri mendekati akan daripada duduk, jadi kan duduknya dari awal, kemudian dia mau berdiri, nah berdiri udah mau berdiri, tapi belum mendekati berdiri tegak, dia berdiri, kemudian ingat, tadi saya belum awal, balik lagi dia. Nah, tapi kalau dia berdirinya mendekati berdiri tegak tadi itu, maka dia sudah sujud sahwi. Tapi kalau belum berdiri banget, artinya masih mendekati duduk, ya, berdiri. Nah, ingat mendekati duduk namanya ingat duduk lagi akhir awal, maka tidak disunahkan sujud sahwi.
Kalau hukum daripada sujud sahwinya makmum, dia wajib atas makmum mengikuti daripada imam di dalam sujud sahwi. Ya. Itu kalau batas ucapan subhanallah bagi bangun itu berapa? Kenapa? Ucapan kata subhanallah bagi imam. Imam mengucapkan itu batasnya. Kali kan sudah berdiri. Tapi kita mesti subhanallah itu boleh enggak? Oh, ingetin imam. Iya. Ya, ketika dia sudah mau berdiri, iya, ketika dia mau berdiri, nanti ketika saatnya dia sudah berdiri, tegak ada makmum subhanallah, boleh nggak? Boleh saja. Cuma kembali kepada imam, mau balik lagi dulu atau tidak? Nah, maka dia daripada dua kondisi tadi. Ya, kalau dia balik, ingat langsung, oh saya balik, nanti saya kata sholatnya, nanti nggak boleh kalau. Ya, nggak boleh. Ketika sudah berdiri tegak, baiklah duduk. Nah, maka nanti bisa datang. Tapi kalau imam balik-balik ternyata secara spontan kaget, sebenarnya lupa baliknya, langsung kaget kembali. Nah, atau memang dia imam boleh, nggak tahu kalau itu hukumnya nggak boleh. Nah, maka tidak datang ada pada saat itu. Ya, makmum sudah diterima. Seperti biasa. Tapi kalau makmum sudah berdiri, sudah mau turun lagi, makmum jangan paksa, berdiri langsung. Yang harus ikutin imam. Iya. Nanti ketika imam sujud sahwi, maka makmum harus ikutin biasa. Kalau seandainya imam lupa juga sujud sahwi, maka makmum boleh sujud sahwi. Tapi setelah salamnya imam belum salam, kita sujud sahwi boleh batal. Gitu ya. Jadi lupanya imam boleh ada pada makmum sujud sahwi, tapi setelah salam. Tetapi kalau lupanya tidak sebagai makmum, nah maka dari sunnah sujud sahwi kecuali masih muda. Kalau masih ini juga lagi. Nanti dia mengerjakannya setelah imam, artinya menambah rakaat lagi. Nah jadi, iya, ya. Kalau dia tetap mau mengajar lebih lagi, udah makmumnya di atas, tidak usah daripada mengerjakan tersebut awal. Kalau kita lupa rakaat itu sebaiknya yang ada yang dikit kan yang banyak. Ya. Kalau kita lupa rakaat, tadi saja rakaat keempat atau tiga, maka disunahkan yang diambil adalah yang paling sedikit. Karena kemungkinan memang kurang. Ya, kalau seandainya bertambah rakaatnya sebelum dalam 4, ya ragu-ragu, maka dimaaf, makanya disunahkan bisa. Jadi bahkan ya di dalam masalah lupa, ya, ketika tasyahud awal atau daripada kunut, ya. Kalau kita sengaja menjalani tasyahud awal, sengaja berdiri tanpa berjamaah, sengaja terus berdiri. Kemudian balik lagi tidak boleh, yang sengaja tadi, ya. Atau sengaja dengan kunut. Berarti itu tidak boleh. Yang akan keluar itu tadi itu hanya lupa kejadian mengerjakan dari awal ataupun itu. Kemudian asal itu rukun ini mengerjakan rukun ini, maka kalau rukun ini disertai keraguan mengenainya. Walau syaka fi ruku'in aw sujudin, maka seandainya atau jika ia ragu-ragu di dalam ruku atau sujud, atau satu rakaat atabihi, maka hendaknya ia mengerjakannya wasajada dan ia sujud sahwi. Nah, jadi kalau ini sebab ketiga yang disunahkan daripada sujud sahwi. Kalau kita atau kalau orang yang sholat kemudian ragu-ragu, ya, ragu-ragunya mengerjakan rukun
keraguan mengenai daripada rukun tersebut. Kalau seandainya dia ragu-ragu di dalam rukun, kan begitu tidak. Ketika tidak, dia kira masih baca Fatihah atau baca surah Fatihah, timbul keraguan. Tapi saya sebenarnya tidak apa berdiri sebenarnya. Tapi kan kalau saya berdiri bukan sholat tidak, berarti belum ruku. Nah, ini ruku apa belum saya lihat? Ini saya berdiri tidak apa bukan ini? Nah, keraguan tuh, timbul keraguan. Bagaimana sikap kita? Maka ambil yang belum dikerjakan. Jadi apa? Belum ruku. Nah, jadi ada kemungkinan memang dia belum ruku atau memang sudah ruku. Ya, tapi lupa. Nah, sebab itu keraguan lupa. Maka dia mengambil yang belum dikerjakan, ruku lagi. Nah, yakin ruku selesai? Tidak. Nah, sebab karena dia mengerjakan ruku tersebut ada keraguan di dalam mengerjakan ruku sudah atau belum. Ya, maka disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Ya, begitu juga di dalam sujud. Ya, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika duduk, ya sujud lagi kan, Allahu Akbar. Ketika sujud kedua, lupa. Ini saya sujud pertama atau kedua ini? Ragu-ragu dalam dirinya. Nah, maka mana yang kita ambil yang belum kita kerjakan? Tadi baru satu sujud. Maka kerjakan lagi itu sujud yang kedua. Nah, jadi seakan-akan kayak menambah. Atau bisa juga memang benar. Nah, bisa nambah, bisa benar. Karena keraguan, ya maka disunahkan sujud sahwi. Dan tadi sujud sahwi sebenarnya untuk menambah akan daripada sholat kita yang bolong tadi, yang bolong-bolong. Saat kita mengerjakan menambah rukun qauli dengan sengaja, menambah rukun fi'li dengan sengaja batal. Ruku 2 kali dia batal, sujud 3 kali dia batal langsung. Ya. Tapi karena sebabnya ragu-ragu terwujud dari ini, nah, maka ini batal. Ya. Karena ihtimal kemungkinan benar jumlahnya, kemungkinan bertambah. Ya. Kemudian wa inzal syakku qabla salami, dan jika hilang keraguan sebelum salam. Illa idza zala syakka qabla an yatiya bima yahtabi ziyadatan. Kecuali wa inzal syakku meskipun telah hilang keraguan sebelum salam. Artinya apa? Artinya tadi dia mengerjakan akan daripada ruku benar. Oh tadi ruku saya itu benar sekali. Nah, ya. Oh tadi saya mengerjakan sujud benar 2 kali sujud. Artinya hilang keraguan sebelum salam. Meskipun hilang sebelum salam, ya keraguan tersebut maka tetap disunahkan sujud sahwi. Illa idza zala syakka, illa idza zala syakku qabla an yatiha. Kecuali apabila telah hilang keraguan sebelum an yatiha bima yang kami ziyadatan. Ya, sebelum dia melakukan sesuatu yang mengandung kemungkinan tambahan, maka ia tidak diperbolehkan sujud sahwi. Nah, kecuali ketika dia kali ini ruku atau rakaat jumlahnya tadi udah 3 atau 4, maka yang diambil adalah yang paling kecil jumlahnya 3 rakaat, berarti nambah 1 rakaat. Ternyata ketika dia mau bangun, dan saya baru ingat itu mah saya benar punya 4 rakaat, berjalan itu dia berdiri. Nah, maka dikerjakan adalah tahiyat akhir. Nah, bagaimana? Apakah tetap disunahkan? Kalau seperti itu tidak disunahkan daripada sujud sahwi. Tidak boleh sujud sahwi ya, karena dia belum melakukan ihtimal penambahan di dalam rukun fi'li ataupun jumlah rakaat. Tunggal ihtimal karena dia belum berdiri. Berbeda kalau dia berdiri tegak baca Fatihah. Nah, saya ingat nih, ternyata itu adalah udah cukup dari sebenarnya berdoa
kalau ini pernah di dalam 5 rakaat. Nah, maka dia turun lagi tuh, ya turun mengerjakan tahiyat akhir, kemudian sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena ketika dia mengerjakan sebentar itu kalau sengaja batal. Nah, walaupun belum baca Fatihah, baru ditegak. Nah, jadi sana apa? Sudah nambah rakaat kali ya. Tapi belum baca Fatihah, tetap disunahkan sujud sahwi. Ah, iya. Diterusin. Maksudnya? Udah berdiri tegak, udah baca Fatihah. Turun lagi, turun. Udah baca Fatihah. Belum Fatihah. Udah yakin lupa. Iya, kalau yakin, hilang keraguan. Iya, tapi kalau masih ada ragu, nggak boleh lanjutin terus. Nah, ya. Udah yakin udah berdiri, udah baca Fatihah, baru 2 ayat 3 ayat. Turun. Yakin. Iya, turun. Langsung turun. Yakinnya yakin seperti kita yakin benar, nggak boleh sama sekali ada keraguan. Kalau ada keraguan, nah berarti masih optimal itu, masih berkurang atau memang lebih rakaatnya. Nah, ya. Nah, kalau syakka al sholat salah satu arba'an, maka seandainya dia ragu apakah sholatnya 3 rakaat atau 2 rakaat, lazim melakukan dia dunia al-aqoli, wajib baginya sesungguhnya dia harus menetapkan yang lebih sedikit. Ya, tadinya diambil rakaat yang paling sedikit jumlahnya, tadi 3 atau 4, maka lagi diambil lagi 3. Nggak boleh yang 4, nggak boleh. Jadi itu ada ihtimal, bisa kurang, bisa lebih.